Shalom adik-adik. Kakak Ice, mau nanya dong, hari ini tuh hari apa ya? Hari Minggu, Kak. Kalau hari Minggu ada apa ya? Kita mau ibadah online sekolah Minggu. Wah, kita mau sekolah Minggu hari ini. Tapi sebelum sekolah Minggu, kita mau ngapain dulu, Bang? Kita mau lihat adik-adik yang sudah mengerjakan PR minggu lalu. Oke, ini dia. Iya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa di dalam Tuhan. Dadah. Bersyukur pada Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah lihat bareng-bareng PR adik-adik yang mengerjakan minggu lalu. Sekarang kita mau apa, Kak? Kita mau gerak-gerak dulu. Kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya Setinggi-tingginya langit. Ayo, Bang. ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita udah gerak-gerak. Sekarang kita mau masuk ibadah. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi satu lagu penyembahan, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah lihat bareng-bareng per adik-adik minggu lalu. Sekarang kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyikan lagu apa Kak? Kasih Yesus Manis dan Indah. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, bukunya ya. Kita mau angkat satu pujian, satu lagu penyembahan, Selidikian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi.
Tuhan sampai akhirnya. Kau ganti aku tetap setia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk di pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Nah, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, jadi kita tema untuk minggu hari ini tentang Yesus ditangkap. Nah, minggu lalu kan sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Setelah itu, tiba-tiba datanglah banyak para orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Tapi dari salah satu segerombolan orang tersebut, ada juga murid Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus itu bernama Yudas. Yudas telah menjual Tuhan Yesus dan dia telah menjadi pengkhianat untuk Tuhan Yesus. Wah, sedih banget ya adik-adik ya. Seorang murid Tuhan Yesus telah menjualnya dan Tuhan Yesus akan ditangkap sama tentara-tentaranya atau hamba-hamba imam besar dan ahli-ahli Taurat. Lalu setelah itu dengan cara ketika nanti Yudas mencium Tuhan Yesus, baru di sanalah mereka mengerti bahwa siapa yang dicium tersebut itu yang harus ditangkap. Padahal pada zaman dahulu kalau cium itu tandanya hormat atau penghormatan. Tetapi di sini beda adik-adik. Tanda cium misalnya kayak kita mau berangkat sekolah, cium tangan papa, cium tangan mama, itu suatu tanda kita menghormati orang tua kita. Ya adik-adik ya, kalau kita mau pamit kemana, mau ke gereja, mau ke sekolah misalnya ya. Nah, di sini tanda ciumnya itu mengartikan tentang pengkhianatan. Pengkhianatan itu apa sih Kak? Jadi dia ini nggak tulus. Si Yudas ini ingin menjual Tuhan Yesus dengan cara mencium Tuhan Yesus. Lalu pada saat itu saat dicium, tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap sama segerombolan hamba-hamba imam besar.
Lalu murid-muridnya Tuhan Yesus membela Tuhan Yesus. Mereka membelanya supaya apa? Supaya Tuhan Yesus jangan diganggu ataupun ditangkap. Sehingga saat murid Tuhan Yesus mau membela Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus memegang pedang, lalu kupingnya akhirnya apa? Putus. Kupingnya hamba-hamba imam besar. Tapi setelah itu Tuhan Yesus tidak marah atau tidak dendam atau tidak membiarkan biarin aja telinganya putus. Tapi Tuhan Yesus tetap kasih. Dia tetap mengasihi musuhnya sehingga apa? Didoakannya kupingnya sehingga kupingnya apa? Bisa kembali lagi. Tapi setelah itu dikira sudah aman, ternyata belum aman. Setelah kejadian tersebut, Tuhan Yesus tetap ditangkap dan Tuhan Yesus marah kepada segerombolan orang tersebut. Kenapa Tuhan Yesus harus ditangkap pada saat itu? Kenapa di saat Tuhan Yesus mengajar di bait Allah atau di gereja tidak ditangkap? Kenapa Tuhan Yesus ditangkap seperti ibaratnya seperti orang jahat banget? Soalnya pada saat itu adik-adik, siapa di sini punya pedang-pedangan? Pedang-pedangan yang kayak pedang-pedangan set yang kayak gitu sama pentungan. Nah, mereka bawa pedang sama pentungan. Jadi Tuhan Yesus merasa kaget kenapa aku ditangkap. Nah, karena banyaknya orang yang memegang pedang dan pentungan, adik-adik mau tahu gak murid-murid yang lain? Dikirain murid-murid yang lain mau setia sama Tuhan Yesus atau menemani Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Tetapi tidak sama sekali. Selain murid Tuhan Yesus yang Yudas itu menjual Tuhan Yesus, tapi murid-murid yang lainnya juga meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka apa? Kenapa ninggalin, Kak? Mereka takut. Coba adik-adik bayangkan, tiba-tiba ada orang banyak pakai seragam, ada besi-besinya, pakai topi besi, bawa pedang, terus sama bawa pentungan. Nah, pasti takut gak? Ketakutan. Jadi muridnya Tuhan Yesus itu tidak ada satupun yang setia yang menemani Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus sedih banget ya. Murid-muridnya pada ninggalin. Padahal murid-muridnya ini sama Yudas juga menemani Tuhan Yesus ke bait Allah, menemani Yesus mengadakan mukjizat, berkeliling, makan, semuanya bareng-bareng. Tapi di saat Tuhan Yesus sedang sedih, di saat Tuhan Yesus sedang mau diserang atau mau ditangkap, semuanya pada pergi. Kenapa Kak Elda pada pergi? Mereka itu semua pada ketakutan. Takut apa sih Kak? Kan mereka bawa pedang sama pentungan. Mereka takut nanti murid-muridnya disiksa, dihukum. Nah, mereka takut nanti dipukulin pakai pedang atau dipukul pakai pentungan. Mereka takut. Akhirnya mereka semua pergi. Nah, tinggallah siapa? Jadi di situ hanya apa? Tinggallah Tuhan Yesus sendiri. Kira-kira Tuhan Yesus takut gak ya di saat Tuhan Yesus sendirian? Jawabannya adalah sama sekali tidak takut. Tuhan Yesus tidak takut sedikit pun. Tuhan Yesus tidak khawatir sedikit pun. Karena apa? Tuhan Yesus sudah tahu bahwa saat itu hal itu akan terjadi, atau nubuatan yang dari Allah itu harus digenapi atau memang harus terjadi. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus pasrah, menyerahkan dirinya, dan dia percaya kalau Allah Bapa tetap menyertai dia meskipun dia dikepung oleh tentara yang berbawa pedang atau pentungan. Dia tetap percaya dan tetap berani ataupun tetap tenang meskipun banyak orang yang ingin menangkap dia. Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya. Di sini siapa yang punya teman terus tiba-tiba temennya gak mau main sama kamu? Misalnya biasanya main boneka-bonekaan atau bermain game. Tiba-tiba teman yang satu, aku gak mau temenan sama kamu, aku mau temenan sama dia aja. Siapa di sini yang sedih? Oh, ada yang sedih. Iya, pasti secara manusiawi sedih adik-adik ya. Di saat kita mau main Barbie-Barbian, main game, tiba-tiba teman kita yang biasa sama kita main udah gak mau main sama kita.
tapi malah milih temen sama main sama temen yang lain. Nah, adik-adik gak usah sedih ataupun marah, karena harus percaya meskipun teman-teman kalian ninggalin kalian, ada satu yang tidak pernah meninggalkan kalian, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, meskipun kalian misalnya ditinggalkan teman-teman kalian, kalian harus tetap setia dan mengasihi mereka. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus, di saat datang tentara bawa pedang, pada ketakutan, takut dipukul atau dihukum. Malah pergi, kabur katanya. Nah, tapi adik-adik nggak boleh ya. Kita harus tetap apa? Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Oke, itu aja adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik sekalian yang kelas kecil, kakak punya tugas nih buat adik-adik. Tugasnya gampang banget. Tugasnya adalah adik-adik mengucapkan seperti yang apa kakak ucapkan. Ikuti ya. Yesus adalah kasih. Aku mau setia kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Yesus adalah kasih. Aku mau setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa nanti tugasnya dikirimkan ya, seperti apa yang tadi kakak ucapkan. Semoga adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, Kau berkati firman ini agar dapat adik-adik lakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat juga menjalankan kasih Tuhan setiap harinya. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tuanya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati kesehatannya, Kau berikan panjang umur, dan Kau berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan Yesus hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang dalam masa sekolah. Kau berkati mereka, Kau berikan kepintaran, dan juga Kau berikan kesehatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk adik kami yang mungkin ada yang sakit, Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus adik kami yang sedang sakit. Kau berkati obat-obat yang dia minum, kiranya kesembuhan daripada-Mu tercurah untuknya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Kau memberkati kami semua dan ampuni segala dosa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya dan dikirimkan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, ada yang tahu tema minggu ini apa? Kak, Mas tahu Kak? Temanya abang-abang musik tahu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tema kita adalah Yesus ditangkap. Kita kan kayak gimana tuh Kak maksudnya? Jadi saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dan murid-muridnya meninggalkan. Waduh, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah dengar firman ini, kita harus jadi anak Tuhan yang setia. Nggak boleh tuh ada masalah, kita tinggalin Tuhan Yesus. Kita jadi nggak berdoa, kita nggak jadi baca Alkitab. Kita harus jadi anak yang setia. Kita mau nyanyi satu lagu apa Kak? Setia, setialah. Iya. Ayo. Setia. Setia sampai mati.
setia sampai mati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami memohon kepadamu agar kami tahu yang Kau katakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan juga berikanlah Kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, tetap sehat mengajarkan kami Tuhan. Tuhan juga berikanlah berikanlah corona ini cepat selesai Tuhan, agar kami bisa kembali begereja Tuhan. Tuhan juga berkatilah teman-teman aku Tuhan yang sedang kena virus corona, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan juga berikanlah teman-teman Olive yang lainnya, berikan mereka masih sehat selalu Tuhan, terhindar dari penyakit COVID-19 Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur kepadamu, berikanlah doa ini terwujud ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan doa syafaat. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik berikan ke orang tua. Nanti persembahan itu bisa ditransfer ke rekening gereja atau diberikan langsung ke gereja saat ibadah minggu ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan satu lagu, Aku Diberkati. Marilah kita berdoa dan menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu di dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.